Sebagai seorang guru, kita harus tahu bagaimana cara memaksimalkan sebuah aplikasi bernama Gmail. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 6 tips untuk menyeting Gmail agar pekerjaan Anda sebagai guru menjadi lebih mudah. Seperti apa sih ke-6 tips tersebut? Yuk, kita lihat pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sepanji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk mengelola Gmail ya. Tips ini akan mengefektifkan pekerjaan kita sebagai seorang guru, manakala kita pastinya disuguhi oleh banyak email setiap harinya. Nah, bagaimana caranya? Saya memiliki 6 tips yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda terapkan di Gmail yang Anda miliki. Yuk, sekarang kita login ke Gmail yang dimaksud ya. Sekarang saya akan login ke Gmail. Oke, saya sekarang sudah login. Nah, ini saya sekarang sudah klik. Oke, yang pertama adalah untuk mengefektifkan Gmail adalah kita harus menandai email yang belum dibaca terlebih dahulu. Artinya email-email yang sudah dibaca, kita akan tempatkan di bagian yang paling bawah. Caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu klik ke menu setting di pojok kanan atau setelan, kemudian klik. Nah, di paling bawah atau di bagian bawah ada di sini ya yang belum dibaca dulu. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti email-email yang sudah dibaca akan terfilter ke bawah, ya, tidak lagi menghalangi email yang sudah dibaca, ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini yang sudah dibaca nih akan terkonfirmasi ke bawah, ya. Oke, nah yang ini yang belum dibaca tentunya akan lebih mudah kita memilahnya. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kita bisa melakukan undo ketika akan mengirimkan email ya. Manakala kita memiliki kesalahan atau menganggap ada kesalahan pada email yang kita kirimkan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini ya. Saya yang pertama akan menyeting terlebih dahulu ya, settingan di sini. Setting ya, kemudian ke lihat semua setelan ya. Oke, lihat semua setelan, kemudian ke umum ya. Nah, kita geser ke bagian urungkan pengiriman. Nah, ini kan secara default 5 detik. Kita ubah menjadi 30 detik ya. Lalu kita simpan perubahan. Nah, bagaimana praktiknya menggunakan fitur yang ini? Praktiknya adalah seperti ini. Misalkan ya, Bapak dan Ibu, saya akan mengirimkan email nih. Misalkan saya kirim ya, saya kirim. Saya kirim. Nah, saya lupa ternyata ada kesalahan di email tersebut. Saya tidak mencantumkan jamnya. Cepat-cepat saya urungkan, klik yang di sini ya, saya klik. Namun kita masih memiliki waktu 30 detik karena tadi sudah kita setting ya. Kita urungkan, maka emailnya akan balik lagi ke kita. Kemudian, nah ini tambahkan pukul 09.00 WIB. Kita kirim. Oke, sudah dikirimkan. Jadi, yang kedua ini kita bisa mengkoreksi email yang sudah kita kirimkan manakala email tersebut ternyata ada kesalahan. Oke, itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kita bisa menambahkan signature ya atau tanda tangan di email yang kita miliki. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke menu setelan lagi ya. Kemudian ke lihat semua setelan di umum ya, di sini di umum benar. Kemudian ke bawah. Oke, kemudian bintang label. Nah, ini tanda tangan. Nah, di tanda tangan ini kita akan membuat sebuah tanda tangan agar setiap kita mengirimkan email, kita sudah dibubuhi oleh tanda tangan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal ke buat baru, ya, ke buat baru, kemudian beri nama, labelnya apa, misalkan
tanda tangan aspal, ya. Oke, buat. Nah, kemudian seperti apa formatnya? Kalau saya kan seperti ini ya. Asep Panji Lesmana SS ya. Kemudian SMA Negeri 2 Depok. Kemudian bawahnya Jalan Gede nomor 177 Kota Depok 021 7703369 ya. Oke, nah setelah ini kita mungkin akan menambahkan link di SMA Negeri 2-nya ke webnya boleh ya. Kita berikan link saja di sininya seman2depok.sch.id. Oke, kita klik oke. Menyetingnya terlebih dahulu apakah tanda tangannya akan muncul di semua email atau tidak. Nah, ini saat menulis email baru gunakan. Nah, tanpa tanda tangannya diubah menjadi tanda tangan aspal. Dan ini saat membalas meneruskan juga dengan tanda tangan aspal. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, oke, kita buktikan sekarang apakah memang sudah berhasil. Kita tulis ya. Kemudian kita nah ini sudah ada ya signaturnya misalkan ke aspal 07 ya. Oke, subjeknya adalah pelatihan. Kemudian nanti malam kita vkon untuk membahas pelatihan minggu depan. Oke, nah ini sudah ada signature-nya ya, sudah signature dan kita bisa kirim. Kalau kita mau buat pesan lagi, sudah ada signaturnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih praktis ya, Bapak dan Ibu. Itu adalah tips yang ketiga. Baik, untuk fitur yang keempat adalah fitur template. Nah, sebelum menggunakan fitur template ini, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Caranya adalah kita ke menu setting, ya, kemudian ke lihat semua setelan, kemudian ke setelan lanjutan, ya. Nah, di sini fitur template-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah diklik jangan lupa untuk di-save ya. Simpan perubahan. Nah, setelah itu, setelah disimpan perubahan, kita bisa membuat template-nya terlebih dahulu sebelum nanti digunakan ke surat yang akan kita kirimkan di kemudian hari gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Kita tulis dulu sebuah template suratnya ya, tidak perlu menggunakan signature ya. Misalkan mau dikirim ke ini ya. Subjeknya misalkan tugas. Ya, hai Asep. Oke, ini kita simpan ya. Caranya adalah klik titik 3 ini, kemudian kita ke template dan kita simpan ya. Simpan draft sebagai template dan simpan sebagai template baru. Lalu kita beri nama template barunya itu adalah tugas. Kemudian simpan. Nah, close ya. Ceritanya kita akan membuat surat di kemudian hari. Surat tersebut adalah surat pemberitahuan tentang tugas yang belum dikumpulkan. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal tulis, kemudian kepada misalkan, nah ini kepada Itas Pria, subjeknya tugas. Nah, kita tinggal mengambil template-nya dari sini ya. Nah, klik, template, kemudian tugas, klik. Nah, cepat ya. Nah, kalau misalkan suratnya panjang ini akan sangat memudahkan. Lalu kita tinggal kirim. Nah, itu adalah fitur yang keempat. Sekarang fitur yang kelima. Fitur yang kelima adalah filter and label ya. Bagaimana memfilter dan melabeli surat-surat yang begitu banyaknya. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting untuk email yang memang setiap harinya menerima surat yang begitu banyaknya ya. Karena ini akan mengelompokkan surat-surat menjadi lebih mudah untuk diakses oleh kita. Nah, caranya bagaimana ya Bapak dan Ibu untuk menggunakan fitur ini? Caranya adalah kita lihat surat seperti apa sih, email seperti apa yang akan kita beri label. Nah, kalau di sini misalkan saya menerima surat banyak sekali dari Google Classroom ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya, dari Google Classroom-nya. Makanya saya bisa membuat sebuah label di sini ya, label. Nah, ini label. Untuk membuat sebuah label baru ya. Ini ya, yang klik yang bawah. Beri nama saja.
Classroom. Kita beri nama Classroom ya. Classroom. Ya, atau Google Classroom. Nah, kemudian kita buat. Kita akan membuat sub label dari label Google Classroom tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal ke menu setting ya atau setelan, kemudian ke lihat semua setelan. Nah, di sini adalah filter ya, filter dan alamat. Oke. Kemudian kita buat filter baru. Nah, misalkan yang akan kita filter itu suratnya mengandung frase atau kata-kata misalkan komentar Google Classroom. Nah, kemudian kita akan buat filternya ya. Kita akan buat filternya, klik buat filternya ya. Oke, klik. Nah, kemudian email yang akan kita filter di filter komentar ini, komentar Google Classroom ini, kita akan skip dari kotak masuk. Ya, jadi email tersebut tidak akan masuk ke kotak masuk kita. Klik yang ini, ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan menggunakan label untuk email ini, ya. Labelnya apa? Klik yang ini, ya. Klik yang ini, kemudian labelnya adalah kita akan menggunakan label baru, ya. Label baru. Labelnya apa? Berarti labelnya adalah komentar. Nah, dimasukkan ke mana label tersebut? Dimasukkan label tersebut itu ke label induk, ya, yaitu Google Classroom. Kita buat ya. Buat. Oke, ya. Kemudian yang terakhir, terapkan juga filter pada percakapan yang cocok. Oke, ini klik, kemudian kita buat filter. Nah, nanti semua email yang mengandung frasa komentar Google Classroom akan masuk ke label tersebut. Kemudian filter apa lagi sih yang bisa ditambahkan ya? Filter yang bisa ditambahkan adalah yang tadi ya, yang ya kita ke kotak masuk adalah yang ini, yang dikirim ulang ya, yang dikirim ulang. Nah kita buat lagi ya, kita buat lagi yang dikirim ulang itu filternya ini yang dikirim ulang ini kita akan buat filternya. Kita akan ke setting, kemudian ke lihat semua setelan, kemudian ke filter alamat, nah, kemudian buat filter baru. Nah, sekarang kata-katanya adalah dikirim ulang Google Classroom. Nah, kemudian kita buat filter, ya, memiliki lampiran boleh, jangan sertakan chat juga tidak usah lah. Kemudian ini buat filter, ya. Kemudian langkahi juga ininya, kemudian labelnya kita buat lagi. Label baru, sekarang labelnya adalah terlambat. Nah, tugas terlambat. Kemudian masukkan ke label di bawah ini. Masukkan sama ke folder induk Google Classroom. Kita buat. Nah, kemudian terapkan untuk percakapan. Oke, buat filter. Nah, kita lihat nanti di bagian kiri, ya, di bagian bawah. Nah, ada bagian namanya Google Classroom, ya. Google Classroom ini, ya, lihat. Bagian komentarnya adalah surat-surat yang isinya adalah komen semua, ya. Ya. Dan tugas terlambat belum ada sepertinya. Nah, nanti kalau ada terlambat dikirimkan juga akan masuk ke sini, ke tugas terlambat gitu ya. Nah, ini akan memfilter tugas-tugas yang nantinya akan kita periksa yang terlambat-terlambat tersebut, akan memudahkan kita untuk memeriksanya. Nah, ini fungsinya nih. Jadi kita tidak akan kesulitan karena di kotak masuk ini nanti ya tidak akan ada lagi surat-surat yang mengganggu gitu ya. Mengganggu. Ini dikirim ulang ya frasenya. Kita coba cek ya, dikirim ulang ya, dikirim ulang dari Google Classroom. Kita coba cek lagi ya, tadi sepertinya
frasenya belum betul ya. Oh, udah kok dikirim ulang. Oke, ininya jangan memiliki lampirannya jangan dicentang ya, karena itu nanti hanya surat yang memiliki lampiran yang terfilter gitu ya. Kemudian lanjutkan sama ininya ke tugas terlambat, kemudian perbaharui filter. Ya, kita cek sekarang ya. Nah, oke, sedang memfilter. Nah, nanti tugas-tugasnya akan masuk ke sini ya. Oke, jadi itu ya untuk fitur yang keempat ya. Oke, baik. Nah, sudah masuk ya. Yang tugas terlambat itu sudah masuk ke filternya. Jadi, nah saat ini kita bisa memfilter tugas terlambat, kita bisa memfilter komentar, kita juga bisa memfilter keterangan-keterangan lain di Google Classroom. Ini justru yang sangat bermanfaat untuk seorang guru. Karena guru bisa memanage email-email yang masuk dari Google Classroom. Itu fitur yang ke-5. Sekarang fitur yang ke-6 yang tidak kalah kerennya ya. Untuk fitur yang ke-6 ini adalah fitur dari themes ya, atau template atau tema ya. Caranya adalah kita ke menu setting ya. Setting, kemudian kita ke lihat semua setelan. Kemudian kita klik tema. Kemudian kita tetapkan tema. Nah, di sini ada banyak tema, silahkan dipilih oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya misalkan suka ulat ini tinggal kita klik, warnanya fresh, hijau. Nanti email kita berubah menjadi seperti ini. Wow, keren ya. Tuh, lihat. Ya, keren ya. Jadi dengan tema seperti ini, kita tidak akan bosan-bosannya untuk melihat Gmail yang kita miliki. Oke, itulah 6 fitur penting yang mungkin bisa diterapkan oleh Anda ketika mengelola email dari Gmail. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Anda ketika mengelola email yang begitu banyaknya sehingga pekerjaan Anda menjadi lebih mudah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Namun jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe dulu di channel Asmaul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.